Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Al-Fathur Rabbani. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah memberikan kepada kita anugerah, taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada majelis yang ke-30 gitu ya. Hadirin, pada majelis yang ke-30 ini Syekh Abdul Qadir rahimahullah mengajak kita untuk mensikapi nikmat Allah secara benar. Sebab nikmat-nikmat ini ya diuji cara penggunaannya, juga cara menggapainya. Kalau cara pembekalan ini benar, maka rezeki itu mengantarkan kepada kebahagiaan hidup, bukan malah sebaliknya, kesengsaraan hidup. Wa qala radhiyallahu ta'anhu bukratan birriba. Ya, radhiyallahu an Syekh Abdul Qadir menegaskan, menyampaikan pelajaran ini di pagi ya, tanggal 16 Jumadil Akhir ya. Birribat itu ya lembaga pesantrennya. Pada tanggal 16 Jumadil Akhir tahun 545. Ini bunyinya apa? Ya tuba, wahai beruntunglah, berbahagialah, liman i'tarofa lillahi ta'ala bini'amihi, buat orang-orang yang mengenal Allah berdasar nikmat-nikmat Allah. Sebab Al-Quran itu ya, para nabi dibekali apa? Busra wa nadhira, kabar gembira. Di saat yang sama wa nadhira, maknanya peringatan. Kabar gembira bahwa Allah itu Maha Kasih, dikasih bekal-bekal nikmat. Namun wa nadhira, hati-hati ya. Jangan terpampang nikmat yang kau nikmati tapi lupa pembekalan nikmat. Pembekalan itu ilmu. Jadi basyira wa nadhira itu dua sayap. Mengenal nikmat Allah ya, kemudian diperingatkan tentang penggunaannya. Menggunakan dan menggapai ini butuh ilmu. Gitu ya. Sebab contoh-contoh di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali. Jadi kenalilah Allah lewat nikmat-nikmatnya. Sekarang kan enggak.
Dan itu bisa terjadi pada kita. Allah dikenal saat bencana. Selama ini Allah itu baik. Kenapa mengenal lewat bencana? Kalau kita teliti ya, kondisi sehat yang kita rasakan kan jauh lebih lama dari sakit. Biasanya sakit sesaat. Oh, 1 bulan saya sakit. Iya, sebelumnya berapa tahun sehat. Tapi yang diingat-ingat ini kan bukan sehatnya, banyak yang lupa. Dulu tahun berapa saya opnam. Opnamnya 1 minggu, tapi diingat-ingat terus. Itu ya. Kemudian wa adhafal kulla ilaihi. Adhafa yudhifu itu menyandarkan al kulla segalanya ilaihi kepada Allah. Ya. Bahwa ini dari Allah, pembekalannya kepada Allah. Jangan nikmat dari Allah ini, tapi penggunaannya tidak pakai caranya Allah. Jadi penggunaannya ini harus adhafa ilaihi, disandarkan juga kepada Allah. Itu ya. Maka wa arra nafsahu wa asbabahu wa haulahu wa quwwatahu. Ya. Maka dia mengerahkan diri, sebab-sebabnya dan dayanya, kekuatannya. Manusia itu disuruh berupaya, tapi jangan sampai kau akui ya semuanya itu milik kamu. Tepis bahwa dirimu itu hanya sebatas berdaya karena diberdayakan Allah. Itu ya, sebab-sebabnya kekuatan kita diarahkan kepada pembekalan tadi. Sebabnya mana? Larangan. Oh, jangan kalau lewat larangan. Carilah nikmat lewat larangan yang dijauhi. Carilah nikmat lewat perintah yang dijalani. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa menggunakan kenikmatan mencari sebab-sebab datangnya nikmat. Pernah disyukuri? Yang disyukuri kan kerjanya. Padahal yang disyukuri bukan sekedar kerjanya, tapi yang disyukuri apa? Saya ini ya Allah bekerja lewat cara, tidak melanggar saya, tidak menentang. Itu ya. Jadi mulai sebab rezeki di dalam larangan yang kita jauhi, perintah yang kita jalani, di alhamdulillah itu, alhamdulillah ya Allah, saya tidak melawan syariat. Jangan kesempatan kerjanya saja yang di alhamdulillah, tapi daya kekuatan itu juga alhamdulillah ya Allah, saya tidak sakit ya Allah. Nah, itu juga diingat, nanti dirasakan ini. Makanya tuba, beruntung bahagia bagi orang-orang yang mengenal ya Allah lewat apa? Nikmatnya. Jadi i'tarafa lillah, mengenal untuk itu ya. Semata untuk Allah dia mengenal. Di mana? Allah kenal lewat larangannya. Saya kenal Allah lewat larangan yang saya jauhi. Saya lari dari larangan. Saya mengenal Allah lewat perintah yang didekati, dijalani, undang-undangnya dijalankan. Jadi konsep kebahagiaan, konsep ketenangan. Tapi orang kan mencari tenang, mencari bahagia. Dikiranya yang dikumpulkan
oleh tangan-tangan mereka. Namun tanpa pembekalan ilmu dari Allah. Itu ya. Al-aqil, ya. Orang yang berakal itu la yakhsifu 'alallahi amalan. Tidak hitung-hitung atas Allah apa? Amalan. Amalan itu tindakan, usaha, perbuatannya. Tidak perhitungan dengan Allah. Tidak hitung-hitung dengan Allah itu. Itu ya. Wala yatlubu minhu, dan tidak meminta dari Allah jazaa, upah, fi jami'il ahwal, pada semua kondisi keadaannya. Oh, apa maknanya? Sudah dibahagiakan kok minta ganti. Dibahagiakan, ditenangkan lewat larangan yang dijauhi, perintah yang dijalani dalam mencari rezeki nikmat tadi. Itu ya. Enggak. Sudah dikasih ketenangan, kenikmatan. Itu ya. Coba bayangkan ketika orang menggapai nikmat dengan maksiat, pasti tidak tenang. Walaupun di alhamdulillah ping 1000, enggak tenang. Tapi orang-orang yang tenang kan enggak, dikasih qanaah, jiwa neriman. Ya, orang-orang sekitarnya jadi bahagia. Itu ya. Coba lihat bukti konkret para koruptor itu. Anaknya dikasih mobil mewah, istrinya, semua yang melekat pada istri orang-orang dekatnya dari hasil haram. Masya Allah. Kan itu jadi pelajaran nyata itu. Peraga orang yang mengenal Allah hanya sebatas apa? Upacara alhamdulillah, bismillah. Ya, tapi yang di alhamdulillah nikmat yang dinikmati bukan dengan cara Islam. Nikmat yang dinikmati, yang dicari bukan dengan cara Islam. Kan benar kan? Masya Allah. Akhirnya bapaknya ya diseret ke penjara oleh sebab anaknya tadi. Padahal itu yang paling dicintai di dalam kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah percaya Allah, bahwa Allah punya larangan, punya pembekalan. Allah punya perintah, punya pembekalan. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kamu, anak-anak kamu, ya, ada yang potensial jadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, hati-hati ya terhadap mereka. Loh, kalau muni hati-hati itu tidak dikasih pembekalan, tak kei pembekalan jogoni. Nek kamu jogo pembekalan nih tadi musuh. Jadi yang dihimpun itu menjadi sebab permusuhan orang-orang dekatnya. Ini ya. Hadis itu Allah menegaskan semacam itu. Fahdharuhum, hati-hati terhadap mereka, waspada. Jangan sampai menjadi sumber petaka, bencana di dalam kehidupan kita. Dia mana? Orang-orang dekatnya. Itu ya. Jadi orang yang berakal itu tidak menuntut ganti, tidak hitung-hitungan kepada Allah. Dapat apa saya? Lu sudah dapat itu loh, ditunjukkan pembekalan terbaik. Tanpa dan tanpa pelatihan islakono sebisamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Jadi jagalah Allah semampu kamu. Apa yang dijaga? Pesan-pesan, larangan, pesan perintah. Untuk apa itu? Di akhirat. Di dunia ini sudah dapat. Neka, neraka, dunia. Kalau iya, surga dunia. Jadi radiasi neraka itu sudah terjadi di dunia, panas itu. Makanya nanti
allati tattaliu alal afida, panas neraka itu sampai menembus hati. Kalau mati ya. Iya, coba bayangkan. Wis loro dilokno, ya, diperlakukan dengan kata-kata kasar. Wis loro dikata-katai apa? Laworo enggak ya? Sakit fisik masih disambut dengan bahasa yang santun, ramah, nikmat ya. Ini ya, coba dalam kondisi sakit, gumpul orang, saling mencela, saling mencari kesalahan, saling bertengkar, itu gimana? Padahal tidak ada mati. Wah, itu neraka dunia yang kayak ini. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kenapa larangannya itu tidak menimbulkan, ya alhamdulillah larangan yuk. Tapi larangannya jadi ancaman itu. Larangannya lo ngancam. Loh, kalau ada larangan kan enak, alhamdulillah ada hukum ya. Manusia tidak semena-mena untuk menindak sesamanya. Ono hukum, hati-hati. Ayom, ada pengayom hukum. Tapi kalau hukum bikinan manusia kan ngancam ya, dolek kesempatan. Ono sing jogo apa enggak? Nek ono sing jogo, langsung itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi hukumnya saja tidak menimbulkan sayang, tapi ancaman kewaspadaan. Wailaka, celaka. Anta ta'budullah ta'ala bi ghairi ilmin. Engkau sembah Allah tanpa ilmu. Ada ya? Ada nyembah tanpa ilmu. Sopo nih? Ya Nasoro ya. Walau dhalin. Tidak pula jalan hidup, jalan agama, jalan tempuh, ya. Cara sepak terjang, ya. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Apa yang sesat itu? Nasoro. Apa Nasoro? Tekun ibadah tanpa ilmu. Iso nangis bareng. Iso ibadah, iso nangis bareng. Hausu itu. Tapi itu candu. Makanya komunis mengatakan itu. Tapi kasus Islam kan beda. Agama itu candu. Kenapa? Ya masalah diselesaikan dengan apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai nangis. Kamari-mari wong. Caranya tidak dipakai. Masya Allah, puji Tuhan itu, pujilah larangan ya Allah. Allah itu baik, ngelarang Allah itu ya. Allah itu wapi, Allah itu merintah. Mulia. Ternyata benar perintah larangan ya Allah itu benar. Itu ya. Sebab permasalahan itu harus dijawab dengan realitas. Masalahnya itu real loh dalam hidup. Masuk penyelesaiannya tidak bisa dipelajari pembekalannya. Ya sih dipelajari. Hadirin rahimakumullah. Iki penyakit, apalagi penyakit masal ini. Ya, yang salah itu cara berpikir, yang salah landasan pikir, yang salah itu wawasan berpikirnya. Itu dilakoni, tapi jalukin Allah. Ya Allah bebaskan kami dari bencana. Caramu itu bencana. Ya Allah berikan aku kedamaian. Caramu itu cara neraka kok. Masa gitu? Makanya Karl Marx mengatakan itu. Tapi dalam Islam udah, Islam itu bukan candu. Kenyataan ono resepe kok candu. Ini masalahnya ini. Nah, itu kan jelas ini ya. Al-Quran ada kok. Gapelah nikmat dengan caranya Islam. Gunakan nikmat dengan caranya Islam. Cara itu pembekalan. Pembekalan itu bisa dipelajari, bisa dijelaskan, bisa didiskusikan. Bukan candu ini. Nek candu kan enggak telanan naik kan ngono kan. Bismillah, bismillah, selesai. Kamu bismillah itu pembekalan. Pembekalan itu kita tidak semua orang kita pakai pembekalannya. Legalitasnya apa? Bismillah atas nama Allah. Kenapa? Saya berbuat ini ada konsekuensi rugi. Bismillah dengan caranya Allah. Saya tidak berbuat ini ada konsekuensi rugi.
Gak ngelakoni sebetulnya kan gak rugi. Gak ngelakoni sebetulnya apa? Supaya ndak rugi. Ternyata ketika ndak ngelakoni rugi, kenapa? Pembekalannya ndak pakai Islam. Lepas itu candu kan ndak candu itu. Bisa dipelajari. Kalau candu kan ndak gitu. Ini sakit, bismillah, 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 bismillah. Bismillah itu konsep. Sakit apa dianalisa. Itu ya. Doa di dalam Islam itu menutup celah-celah kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan di dalam menjalani taat. Makanya wattaqullaha mastata'tum. Itu maknanya semaksimal kemampuan yang kau miliki. Taat. Jogone itu maksimal. Itu ya. Apa yang dijaga? Pembekalannya tadi. Maksud ini candu. Jadi ibadah tanpa ilmu. Apa ibadah tanpa ilmu itu? Tanpa syariat. Tanpa pembekalan syariah. Watazhadu, dan kau berzuhud. Berzuhud itu menanggalkan harapan apapun selain Allah. Tapi bighairi ilmin, tanpa ilmu itu mang. Jadi penjajah itu dilawan dengan apa? Doa-doa. Lu gak ngono, Rasulullah itu bertempur. Diponegoro itu bertempur. Syekh Yusuf itu bertempur, padahal dia ahlul ibadah. Itu ya. Berapa Diponegoro berperang? 5 tahun. Siapa yang bergerak? Seluruh ulama di Jawa ini. Itu doa apa realitas ini? Tapi harus dikasih pembekalan. Apa pembekalannya? Kamu melawan penjajah, ya. Tapi jiwa penjajah ada di dalam diri kamu. Bagaimana kamu melawan penjajah? Wong mental kamu mental penjajah. Bisa itu. Itu bukan candu itu. Bagaimana kamu melawan orang kufur? Jiwa kafir ada di dalam diri kamu. Nah itu ya. Jadi kembali pada ini. Jadi zuhud menanggalkan tidak percaya apapun selain Allah tapi tanpa ilmu. Itu ya. Terus tinggal perjuangan. Nanti Allah yang menghancurkan musuh-musuh Islam. Masa ngono? Afghanistan itu bertempur 20 tahun ini. Siapa itu? Taliban melawan apa? Kekuatan NATO. Sebelumnya Uni Soviet. Masa doa itu? Ada ngono cara berislam itu. Ada tataran pembekalan, tataran praktis, ada teoritisnya. Nah, ini berjalan. Teoritisnya itu syariat, praktisnya itu ya gimana? Jiwa yang zuhud, tapi tetap berupaya mengerahkan kekuatan-kekuatannya. Itu ya, itu dinilai, ya semacam itu yang dinilai. Itu ya. Ayo Pak, selesaikan carut marut yang terjadi di dunia Islam, ya hanya dengan doa. Padahal doa itu bagian daripada upaya kita memilih pilihan terbaik Allah. Apa pilihan terbaik Allah? Larangane pilihin ojo, perintai pilihin iya lakono. Doa kepada Allah, tidak sempurna kok. Nah, itu ya. Wa ta'khudud dunya, kau ambil dunia itu bi ghairi ilmin, tanpa pembekalan. Ilmu itu pembekalan. Cukup untuk dunia iki lewat perintai. Cukup untuk dunia iku lewat tinggal larangane. Lain aja, ono larangane ono. Iki ono bisnis itu, tapi nek nurut Islam gak oleh mo. Iki ono bisnis nek nurut syariat Islam gak oleh larangan. Ojo. Masih diiming-imingi keberhasilan sebab berhasil lewat cara yang bukan Islam, berhasil lewat larangannya, itu akan menimbulkan permusuhan tadi. Dzalika hijab, itulah sekat, hijab penghalang di dalam penghambaannya kepada Allah. Fi hijabin, di dalam hijab. Itu ya.
Gampangannya gini, nek maksiat nyoto ketok itu hijab. Itu ya. Coba bayangkan ya. Hijab itu ya, di dalam hijab apa maknanya? Beragama. Tapi agamanya tidak difahami secara konsep ajaran. Tapi agama upacara. Ono agama upacara. Nyolong bismillahirrahmanirrahim. Nanti berhasil, alhamdulillahirabbil alamin. Allah iku apik. Lho, ngerasa ndak salah ngene iku. Buktinya apa? Berhasil saya. Lewat cara yang bukan Islam, upacara bismillah. Berhasil. Pasti penggunaannya salah. Saya ini dari nyolong disedekahin no, betul. Ayo bangun masjid tapi nyolong. Dinilai sampai Allah. Itu hijab di dalam hijab. Kenapa? Mereka tidak merasa salah ini. Itu ya. Dan cara beragama bid'ah. Cara beragama bid'ah. Itu yang namanya hijabun hijab. Hijab di dalam hijab. Sekat di dalam sekat. Kenapa? Disekat oleh pemahaman. Agama yang ini. Ini berhasil ojo buat apa. Yang penting bismillahi. Padahal bismillah itu legalitas hukum pembekalannya. Alhamdulillah ono legalitas hukum pembekalannya. Ini sikap beragama itu ngomong. Wa dzaril ladzina takhadu dinahum lahwa wa laiban wa gharrahumul hayatud dunya. Tinggal hati-hati ya. Wa dzaril ladzina takhadu, orang-orang yang menjadikan dinahum agama mereka itu laiban. Napa laiban? Main-main. Walahwan guyonan itu mah. Cari malaikat bismillahmu itu maksiat. Apa maknanya alhamdulillahmu maksiat. Apa maksiatnya? Upacara itu mah guyonan. Ya Allah, tanpa caramu saya berhasil ya Allah. Coba gak diomong no. Apa gak ngono? Apa gak guyonan ini? Jadi wa dzaril ladzina takhadu dinahum lahu wa laiban. Ya hati-hati. Cara beragama orang-orang yang agamanya itu hanya main-main dan guyonan. Wa gharrathumul hayatud dunya, mereka ditipu hasil-hasil dunia iki. Jadi tolak ukurnya hasil. Makanya katut. Sing katut sapa? Pintar Fir'aun itu ahli strategis. Kalau yang disukseskan itu orang dekatnya Fir'aun, tidak memancing. Ya. Makanya umpannya itu Bani Israel yang disukseskan. Siapa? Qarun. Itu ya. Qarun itu orang dekatnya Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Hati-hati lu, Qarun itu orangnya Musa, termasuk kaum Musa. Kaum Musa ini berarti sinten nih? Al-muslimun. Muslim, Bani Israel itu muslim. Maka disukseskan untuk pancingan. Secara tidak langsung kan ngomong ini. Aku nyabrang yang Fir'aun suki koyok ini. Jadi dimanipulasi oleh hasil-hasil jangka pendek. Sehingga gelem, dimutilasi. Siapa yang dimutilasi? Ahli sihir yang diseleksi oleh istananya Fir'aun. Ternyata roh bener gak melok, dicincang. Ayo, berarti apa? Senek melok Musa salah. Apa ya, Pak? Dicincang. Disalib, matinya tragis. Iki pengikutnya Fir'aun asalnya nyebrang nang Musa, nyebrang nang Musa koyo ngono. Sehingga Fir'aun pamer ayyuna syaddu adzab wa abqa. Mana di antara kami Tuhannya Musa atau saya, katanya Fir'aun, yang lebih keras siksaannya. Bangun. Dimanipulasi apa ndak sebenarnya? Jadi wa gharrathumul hayat dunia, ditipu hasil-hasil kehidupan dunia ini. Nek kon nyebrang nang Musa loro, nek kon nyebrang nang Fir'aun enak nyaman. Itu tertipu apa enggak? Tertipu. Bangun iku nunggu Quran supaya apa? Kita tidak tertipu. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ini. Hijab di dalam hijab. Kenapa? Menggunakan agama tapi kedok-kedok topeng untuk
religius. Wah, saiki bahasanya religius. Nasionalis religius. Komunis kok ditanya komunis religius. Komunis religius. Apa religius itu ndak nasionalis? Itu ya cinta negara. Itu ya Pak Dirman itu apa? Apa ndak cinta negara? Muhammad Nasir ndak cinta negara. NKRI harga mati. Yang sekarang dihargai mati, tapi sekarang kan harga jual ya. NKRI harga jual. NKRI itu karyanya umat Islam, Partai Muslim, Masyumi, ya, Perdana Menteri pertama, pemilu 55, ya, Republik Indonesia Serikat, ya, jadi Republik Indonesia Serikat itu siasat Belanda mecah belah negeri kita, maka mesti integral dikembalikan kepada ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya. Siapa itu? Maksud enggak nasionalis sih. Oh, enggak boleh enggak usah ditanyakan nasionalisnya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada maktin fi maktin. Kalau tadi ya hijabun fi hijabin, maktun fi maktin, murka di dalam murka. Maksiat melanggar, iki maksiat melawan. Ya kok, berat mana? Maksiat melanggar. Lu melanggar itu sih mengakui standar hukum. Iya larangannya Allah, temen larangannya Allah. Itu ya, lu ngene iki lho. Insyaallah ono tobat. Kenapa kok ono tobat? Dia merasa luka ketika melaksanakan kemaksiatan. Ya Allah, tergores batin. Lho niku Allah ndelok batine. Jangan ngelakoni maneh kaya apa. Nek mari ngelakoni ada kesan ndak enak. Insyaallah ada tobat. Itu ya. Bandingkan orang yang maksiat. Itu ya. Maksiate itu dibumbui upacara tobat. Astagfirullahaladzim. Tapi caranya itu bukan cara Islam. Melanggar dengan melawan. Nek melawan tidak mengakui hukum, gaya hukum dewe. Ya Pak. Itu yang dimaksudkan Rasulullah. Laisa li sahibi bid'atin taubah. Pelaku bid'ah itu tidak ada tobat. Apa? Gak ngerasa salah kok tobat. Kenapa tidak salah itu? Buktinya berhasil gimana? Tanpa Islam berhasil. Mana yang ditobati? Iku lho, Korun berhasil. Iki melok Nabi Musa disalib malah. Ayo mana? Ngeri itu ya. Contohnya yang ekstrim. Nah itu ya, hadirin rahimakumullah. Jadi cara beragama itu. La tumayyizul khaira minasyarri. Tidak membedakan antara baik dan buruk. Yang penting hasil. Tidak ada perbedaan. Apa semua cara dipakai kan padha wae. Islam ya padha wae. Yang penting kan hasilnya. Tanpa Islam berhasil ya sama saja. Loh, tidak membedakan antara baik dan buruk. Itu pada larangan yang kamu jauhi. Walaupun gagal bener. Ayo coba. Baik itu perintah yang kamu jalani. Kalau tadi larangan yang kamu tinggalkan. Ini kalau larangan sih gagal lah ya. Gagal ya bener. Apa? Larangan Allah yang kamu tinggalkan. Perintah yang kamu jalani. Lu ngelakoni perintah Allah kok gagal. Gagal ya itu bener. Ini cara pandang itu. Ini namanya wawasan itu semacam itu. Ini ya dikasih wawasan berpikir. Lu ngene iki lho diganti kabeh. Masya Allah. Ya, ketika Nabi Yusuf di penjara. Masya Allah ono penderitaan kayak Nabi Yusuf. Ada penderitaan seperti Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus di dalam perut ikan itu mengenal Allah.
sumpek ongkep peliket kabeh awake. Itu ndungune perut ikan. Ndungune ono cahaya ndungune. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahagia hatinya di dalam sumpek dunia. Itu ya, itu sumpek di dalam apa? Terangnya dunia. Kenapa? Yang jadi sumpek tidak sumpek itu hati. Ini dunia ini terang bergelimang kekayaan dunia, tapi hati ini sumpek. Berarti kekayaan itu bodoh untuk sumpek. Ayo, gak percaya lah kono. Ono bukti ini ngono. Hadirin rahimakumullah. Jadi tidak membedakan antara baik dan buruk, yang penting hasil. Saya ulangi lagi, tinggal larangane Allah. Itu kan petunjuk ya. Lu ternyata gagal. Wis tak tinggal larangan loh. Sik gagal lo, gagal donya iku. Gagal iku bener. Apa ya? Tetap larangane Allah sing kon tinggal. Itu ya. Sebaliknya perintah yang ngono, wis melok perintah kok gagal. Gagalmu juga bener. Kenapa? Kamu menjalani perintah. Engko diganti hati ini dikek tenang lho ngono. Akibat itu ada ketenangan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada cobaan seberat Nabi Yusuf, tidak ada cobaan seberat Nabi Yunus. Itu kan sumpek-sumpek semuanya itu. Penjara ya. Itu ya. Tidak mungkin bukan orang bahagia yang bisa mengatakan gini. As-sijnu ahabbu ilayya. Ya. Di dalam penjara jauh lebih baik bagi saya. Ya. Mimma tad'unani ilaihi, dibandingkan ajakan-ajakan mereka kepada saya. Pertanyaannya gini, masa orang istana mengajak yang tidak menyenangkan? Ini awak dewe kan enggak enak neraka, enak swarga donya. Padahal akhiratnya neraka. Apa gak ngono kan? Urusan buri saiki gitu. Wah ngono kan biasanya orang ini. Iku sing nyoto ini. Neraka akhirat durung nyoto, iku nyoto ae surga donya surga asal. Itu namanya wa gharrathumul hayatud dunya. Apa kehidupan dunia ini? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kesenangan dunia itu kehidupan dunia, kesenangan yang memperdaya. Terperdaya dengan apa? Dari caranya Allah. La tufarriqu baina ma huwa laka wa ma huwa alaika. Ngono ya. La tufarriqu, tidak kau bedakan baina antara ma huwa laka, apa hakmu, wa ma alaika, dan apa pula kewajiban atas dirimu. Makanya fikih apa sih? Fikih apa? Mengenal hak dan kewajiban. Ini itu Imam Abu Hanifah. Al-fiqhu wa malaka wa ma alaika. Fikih itu pengetahuan, ma'rifatu malaka wa ma alaika. Mengenal apa kewajiban dan apa pula hakmu. Apa kewajiban saya di hadapan Allah? Apa hak saya di hadapan Allah? Apa hak saya di hadapan Allah? Kamu tidak dihukum selagi kamu taat. Apa hak Allah? Allah itu punya hak untuk ditaati. Kudu tok hidup iki. Ma ta'rifu sadiqaka, kau tidak mengenal mana temanmu. Ya, man aduwaka, siapa pula musuh. Gak kenal. Musuhne ambek koncone dhewe gak kenal. Apa tolak ukurnya? Yang penting gak hasil. Masih pada muslime nek gak menyenangkan itu tandang itu. Masih wong kafir nek menyenangkan didekatkan. Lu standar pertemanannya ndak bener. Standar pertemanannya, standar persahabatannya itu ndak bener. Kenapa tergiur? Lu ambek wong kafir kok iso rukun awakmu ya, iso runtang-runtung. Ambek kancamu dhewe kok iso runtang-runtung awakmu. Oh ternyata apa? Si kafir itu mampu memenuhi semua harapan kesenangan. Sementara sesama muslim wis kumpul kancane dhewe kaya ngene, kumpul musuhne ae. Apa gak ngono?
Dulu penjajah yang diusir leluhurnya, hari ini diundang oleh anak cucunya. Kenapa? Dasar pemahamannya berbeda. Dulu permusuhan karena agama, sekarang permusuhan karena dunia. Maka dia bisa berbagi. Indonesia berbagi persentase, kenapa diabaikan? Diundang oleh anak cucunya penjajah yang dulu diusir leluhurnya. Generasi apa? Generasi perusak. Ono generasi penikmat, ono generasi perusak. Generasi perintisnya lupa. Ojo mana lupa ajaran Islam. Leluhurnya yang dulu membebaskan dari penjajahan itu sudah dilupakan jasa-jasanya. Maka joget-joget ketika peringatan 17 Agustus. Muni yo muni. Hadirin rahimakumullah. Kok umpamane jenengan piyambak no dipikir. Ini cara pikir, cara pandang, tapi juga dirasakan. Tak tolei makami bapak kundio. Lho kanggo apa? Donga tak enggak. Pesta lho dhuwure kuburane bapakku. Apa? Bapakku tak hibur ambek seneng di atas kuburannya. Ngono ya, Bu. Anak apa ngono iku? Catat dalam sejarah Indonesia peringatan berjoget di atas kuburan para pahlawan. Ya Allah, nangis hati. Cara menikmati nikmat masa ngono. Karena kadang-kadang ada salah itu apa? Kemerdekaan hasil doa umat Islam. Dungo tok umat Islam. Mboten tersinggung. Kemerdekaan hasil doa umat Islam. Masya Allah dungo. Jadi ma na'rifu sadiqaka min aduwika. Kau tidak mengenal dengan cara yang benar antara teman dan kawan kamu. Teman dan lawan kamu. Kullun hal itu kulluka kullun zalika. Semua hal itu bijahlika. Karena dasar kebodohan kamu bihukmillahi ta'ala akan hukum Allah Ta'ala. Gak hukum Allah. Ya, di dalam sejarah dicatat perang Aceh itu perang terlama. Ya. Ketika di hutan-hutan si anaknya orang-orang Aceh yang muslim itu membawa alfiyah ngaji ya nadhoman nahwu sorof 1000 bait belajar dikejar Belanda membawa ilmu Islam. Masya Allah anak-anak sekolah di hutan-hutan. Hadirin rahimakumullah. Ya, pesantren-pesantren itu dulu pusat-pusat perlawanan kepada penjajah. Ayo, dibantu dah, bangun pesantren, bangun sekolah, bangun dewi umat Islam. Jauh sebelum ada nama Indonesia, lembaga pendidikan Islam sudah ada. Hadirin itu ilmu. Ya. Jadi semua hal itu terjadi karena apa? Kebodohan kamu tentang hukum Allah Ta'ala. Watar kuka li hurmatis syuyukh, dan kamu emoh meninggalkan li hurmatis syuyukh, hormat kepada orang-orang tua kamu. Orang tua itu bukan usia saja. Siapa? Diponegoro, Syekh, syuyukh, orang tua kita. Syekh Yusuf abad 18 dibuang Belanda ke Afrika Selatan. Syekh min syuyukh itu orang-orang tua kamu yang membebaskan kamu. Itu ya, Masya Allah. Para pejuang-pejuang Islam itu orang-orang tua kamu. Doakan di dalam doa-doakan. Ya, wasuyukhil ilmi, kamu tinggalkan kehormatan kepada apa? Orang tua ilmu. Makanya dulu kan ada gelar syekh ya. Ada gelar sultanul fuqaha. Apa sultane rajane para ahli hukum Islam. Zakaria Al-Ansori saking pintere fikih ya, sultanul fuqaha. Sultani fikih. Ini ya. Ada
Sultanul ulama, sapa sultane ulama iku? Wah, iku sultane ulama. Izzuddin Ibni Abdussalam, Mas sultane ulama itu orang tua kita. Masya Allah, itu ya. Pernah kita diperkenalkan orang tua, pejuang-pejuang kita ini orang tua kita. Masya Allah. Makanya ono peringatan itu alamiah ngono iku gak digawe-gawe. Itu ya, mengingat kok. Masa mengingat itu perlu diajari. Lu aku ngene lho. Karena perjuangan itu penegoro ini. Orang tua kita mereka. Itu ya. Masa perlu diperingatin. Ingat dewe. Setiap saat pasti ingat. Itu ya. Wong bangun rumah ingat ya. Bangun rumah piro. Usia 5 tahun diisi tanggalnya biar gak duwe omah. Oleh nikmat iku iling-iling terus. Yang jenengan dikasih kenikmatan kemerdekaan, tidak ingat orang tuanya yang memerdekakan kita. Ya, Sultanul Aulia, wah sultani para kekasih Allah. Siapa? Syekh Abdul Qadir. Itu syaikhun min suyukhina, orang tua di antara orang-orang tua kita. Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Hasyim Asy'ari, itu orang-orang tua kita. Aja dilalekno iku. Masyaallah, nangis batinnya. Tak joget menyanyi ya. Masya Allah. Jerane bodoh pinter gawe anak itu. Bodoh iso gawe anak itu. Iku ono biyen ulama muni ngono. Ono cari bodoh pinter gawe anak. Masya Allah. Kembali kepada ini. Jadi meninggalkan penghormatan. Karena apa? Ketidakhormatan kamu kepada orang-orang tua kamu dan orang-orang tua ilmu. Wasuyukhil amal, dan apa? Syekhnya amal apa ya? Syekh Dahlan ya amal. Kiai Haji Ahmad Dahlan di samping ulama juga suyukhul amal. Itu orang tua kita syekh amal apa? Perbuatan real. Ayo coba sekolah biro, universitas biro. Universitas negara kalah ya akeh. Ayo TKI piro? Perguruan tinggi piro? Dibantu sapa? Gak ono anggaran khusus, anggaran dolek dhewe. Itu syuyukhul amal. Itu ya. Masya Allah. Yang mendirikan pesantren syuyukhul amal, syuyukhul ilmi. Yo amal yo ilmu. Siapa nih gak ulama? Hadirin rahimakumullah. Aja ulama ini ditoleki dalam kondisi kritis, wis aman ditendang ngene. Lho niku jenenge kurang ajar. Kembali kepada ini. Ya dulluka yang membimbing engkau alal haqqi menuju al haq Allah azza wa jalla. Allah itu yang maha mulia lagi maha perkasa Allah itu. Tanpa harus mengerahkan kekuatan untuk mengalahkan siapa yang melawan. Kamu butuh na Allah. Iku ambekane butuh nang Allah nek ngelawan Allah. Ya. 5 menit aja 5 menit. Hitungan detik dihentikan mati semuanya sak dunya mati kabeh. Itu ya. Jadi para alim, ahli ilmu, ahli amal itu cirinya apa? Membimbing kepada Allah lewat kegiatan itu. Nah, itu bantuan ngono iku. Ono amal usaha masjid, ono amal usaha pesantren, ono amal usaha sekolahan, bantuan unik. Ini ya. Nah, itu lestari. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, sehingga disebutkan dalam Quran. Qul, tegaskan Muhammad, hadhihi ikilu sabili dalanku. Dalan apa? Ad'u ilallah, aku ngajak menuju ridhonya Allah. Ala basyiratin, berdasarkan pandangan wawasan sing bener. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Siapa yang mengikuti aku? Yang muslim yang peduli dengan perjuangan para nabi. Rasulullah Muhammad. Ini disanjung-sanjung tok Nabi Muhammad, tapi ajarannya tidak mau dikenal, tidak mengenal ajarannya, tidak mengenal perjuangannya. Apa itu? Mengajak kepada Allah. Ini ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi al-qaulu ucap awalan pertama yang harus dilakukan.
Wal amalu dan tindak sanian berikutnya, keduanya, ilmu dan tindak, teoritis dan praktis. Itu ajaran Islam. Wabihin, dengan pembekalan ilmu kemudian kegiatan taat tadi, ya, tasilu ilal haqqi azza wa jalla, kau sampai kepada Allah al-haq azza wa jalla. Wa ma wasala man wasala illa bil ilmil wazuhdi fid dunya. Tidaklah sampai orang yang sampai kecuali apa? Dengan ilmu dan zuhud di dunia. Apa maknanya zuhud itu? Ya ndolek dunya. Tapi jangan percaya kepada dunia yang kau cari. Percayalah kepada yang memerintahkan kamu mencari dunia. Gimana percayanya? Ono pembekalan ilmu. Lu Allah itu loh duwe larangan. Aku percaya. Itu ya. Rezeki yang menenangkan itu tinggal larangan. Allah itu punya perintah. Saya percaya rezeki yang menenangkan itu lewat perintahnya. Percayamu. Itu zuhud. Ojo percaya sih dikumpulno. Jadi aset-aset yang dihimpun dikumpulno, percaya ini. Lo gak iso. Gak bisa. Ini tidak bisa semacam itu. Iya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ilmu dan zuhud, ya. Wal i'rad, dan berpaling Anda dari dunia, godaan dunia tadi, bil qalbi wal qalib, dengan hati dan badannya. Apa maknanya? Dunia itu ya biasa, gagal berhasil. Ujiannya bukan supaya tidak gagal, ujiannya supaya berhasil. Gak ngono. Ujiannya itu cara. Kita diuji dengan cara. Orang yang berganti-ganti cara itu gagal kabeh. Apa berhasilnya tidak dihitung. Apa mana gagal? Paham tak ini? Mengikuti cara Islam, mengikuti caranya kafir, ganti-ganti cara. Lungun niku patuh bukan dengan cara, tapi patuh dengan gagal berhasil itu mang. Ngene lho semuanya salah. Saya pikir itu gitu. Semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim ulama'a minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.